Lui ou toi, Front-Major? Halo friend, how are you today? Welcome back with me Chanku yang akan menemani lazy day today and everyday kalian dalam rangkuman film hari ini. Film yang di-request dari komentar YouTube saya merupakan film terepik sebuah aksi perang yang berjudul The Balkan Line tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Andrea Bolgin dan film ini mempunyai alur cerita dengan teknik editing cutscene to cutscene sehingga sedikit rumit untuk dipahami. Tapi tenang saja, saya sudah mereview secara detail yang akan membuat kalian gampang untuk memahami filmnya guys. Film ini menceritakan tentang operasi intelijen rahasia militer Rusia dalam sebuah perang yang terjadi karena bandit perang Albania yang dipimpin oleh panglima perang bernama Smoke. Aksi keji Smoke serta pengambilan organ manusia terjadi dalam wilayah yang telah direbut oleh bandit, perampokan, pembunuhan massal dan genoksida terjadi di wilayah Kosovo, tepatnya di Bandara Slatina. Lalu mendengar tindakan aksi kejahatan, petugas intelijen militer Rusia yaitu Komandan Bek Ed Hoeb dan mantan penerjun terjun payung Andrei Satalov diberikan misi untuk merebut kembali bandara yang digunakan terorisme untuk kepentingan para terorisme melakukan kejahatan tindakan mereka. Gimana kelanjutan Andrew serta kawan-kawannya? By the way, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, bagi kalian yang baru ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka dengan channel ini. Tanpa banyak bacot, langsung aja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list story guys. Film dibuka dengan daerah hutan Bosnia dan Herzegovina. Di sini terjadi pertempuran antara tentara intelijen Rusia yang dipimpin oleh Andreu sebagai kapten yang sedang ditembak, akan tetapi Andreu tidak tahu arah tembakannya. Ini adalah Vera, tugas Vera sebagai seorang penembak jitu, dan saat ia ingin menembak musuh, Vera ditembak oleh musuh hingga akhirnya ia pun mundur. Ini Slash, tugas Slash untuk menangkap target musuh dengan hidup, akan tetapi saat terjadi pertarungan yang hampir membunuh targetnya, Kiria datang untuk mengagalkan aksi Slash. Karena Kiria sendiri diberikan tugas untuk mengawal Slash biar Slash tidak membunuh target musuhnya. Di tengah Kiria sedang menenangkan Slash, target mereka menusuk Kiria dari belakang hingga Kiria pun sekarat. Untungnya, datang temannya yang bernama Grie untuk menghentikan tusukan tersebut dan melumpuhkan target mereka dengan mematahkan tangannya. Karena Kiria sudah tertusuk, Slash meminta agar mereka dievakuasi oleh helikopter. Ini adalah Berry. Tugas Berry sebagai seorang pemasang peledak, yang mana peledak itu akan menutup jalan agar mereka pun dengan gampang bisa kabur dari tempat tersebut. Di dalam helikopter, Kiria yang telah sekarat, ia harus mati dalam perjalanan. Dan faktanya, Kiria ini merupakan adik ipar dari Slash. Kiria! Kematian Kiria membuat Slash emosi hingga ia harus memukul targetnya, bahkan ia hampir membunuh target itu. Padahal mereka ditugaskan hanya untuk menangkap sang target karena itu adalah perintah dari pusat. Namun berbeda dengan Andreu yang marah akan kematian salah satu anak buahnya, ia pun mengambil target mereka dan membuangnya dari pesawat. Les ordres étaient pas clairs, désolé. Vous allez le regretter. Satalov. Karena telah melanggar perintah pemerintahan pusat, akhirnya Beck sebagai komandan misi tersebut dianggap gagal dan mereka semua dihentikan dari profesi mereka sebagai seorang militer Federasi Rusia. Kemudian ada video dokumenter dan narasi yang mengatakan bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian Dayton tahun 1995, perang di Bosnia dinyatakan berakhir. Akan tetapi perdamaian di Balkan tidak berlangsung lama, yang mana terjadi tindakan konflik baru muncul di kawasan Kosovo, Albania tahun 1998. Untuk menekan aksi ini, pejuang kemerdekaan Kosovo, tentara PBB dan Serbia ditempatkan di daerah Kosovo. Dan pada tahun 1999, tanpa izin Dewa Keamanan PBB dengan tujuan mengakhiri konflik NATO, mulai membombardir daerah Yugoslavia. Dan inilah The Balkan Line, perang bandit genoksida tindakan kekerasan tanpa ampun dari sebuah kelompok terorisme.
Di tengah pemboman kota Yugoslavia, ada suami yang sedang mengantarkan istrinya ke tempat persalinan. Setelah sampai di tempat persalinan, istri ini ditangani oleh perawat cantik yang bernama Jasna. Sedangkan sang suami akan mengambil dokumennya di mobil. Akan tetapi saat istrinya masuk, karena panik istrinya ada di dalam, suami ini langsung masuk ke gedung yang baru saja dibom. Ruang demi ruang dicari olehnya, walaupun bom meledak di kiri kanannya ia tidak peduli. Dan akhirnya ia berhasil melihat istrinya yang bisa dipastikan istrinya telah tewas. Perawat Jasna yang melihat bayinya masih hidup, ia pun mengambil bayinya dan pergi dari situ. Saat mau keluar dari gedung, nasib sial terjadi pada pria itu hingga ia harus pun mati karena akibat dari bom yang meledak di sampingnya. Tidak dengan Jasna, nasib beruntung terjadi pada Jasna karena ia berhasil lolos dari runtuhan gedung. Anjir, gini banget situasi perang, ngeri cok. Faktanya, serangan pemboman pertama ini telah membunuh wanita dan anak-anak. Kemudian terjadi tragedi di Kosovo. Menurut berbagai sumber, 20-70 orang telah terbunuh dan dari pihak pemerintah telah bergabung dengan analisis NATO untuk melawan militer Serbia karena masalah ini. Dan karena masalah ini, Presiden Praktov memerintahkan pesawatnya untuk putar balik. Bonjour, camarade général. Scene pun berpindah di atap gedung. Di atap gedung terlihat Komandan Beck serta jenderal yang sedang membicarakan mengenai kejadian pemboman yang terjadi di Yugoslavia, yang mana jenderal memberikan misi rahasia kepada mantan komandan militer untuk mengambil ahli bandara yang berada di Kosovo karena bandara ini telah dikuasai oleh pemberontak Serbia. Mereka ditugaskan untuk mengambil bandara dan mempertahankan bandara itu sebelum Inggris tiba sampai peralatan tempur mereka tiba di sana. Karena Komandan Beck telah kehilangan timnya dan ia yang tidak percaya dengan Andreu, ia pun memutuskan untuk mencari sisa tim Andreu yang berada di wilayah Yugoslavia terkecuali Andreu. Scene pun bergeser ke Andreu yang sedang berpergian ke rumah yang di dalamnya mengenal Andreu dengan nama Reid. Setelah sampai di tempat tujuan, Andreu pun disambut baik oleh mereka semua yang ada di dalam rumah. Goran, tu viens? Y a Radek qui nous rend visite. Dan ini adalah Goran. Goran sendiri adalah orang yang mengurus paspor serta visa Andreu. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu baik kepada Andreu? Dan inilah jawabannya, guys. Comment tu oses demander de l'argent à Radek alors qu'il nous a sauvé des bombes? Tu ferais mieux de lui offrir un boulot. Saat sedang ngobrol soal paspor palsu, tiba-tiba polisi komandan milik serta dua anak buahnya yang bernama Fang serta Fadil datang. Sehingga Andreu diajak ngobrol berdua dengan komandan milik yang mana komandan milik mendapatkan kalung militer di ransel Andreu. Di luar ternyata rumah Goran digeledah oleh polisi yang mana mereka menemukan rokok dan hukuman dari penyelundupan rokok 5-7 tahun di penjara. Namun Goran beralasan bahwa rokok itu ia persiapkan untuk para petugas yang main ke rumahnya. Dan tanggapan polisi bahwa menyo petugas 3-5 tahun. Fuck, di sini tuh lucu banget, cok. 8 ans minimum. Lalu salah satu polisi membuka lemarinya yang berisikan goblok anjing. Ngapain simpan senjata di situ, cok? 15 ans de tôle. Je m'en sers uniquement pour chasser. On améliore l'ordinaire, c'est normal. Setelah itu ada anak kecil yang masuk dan mengambil mainan, bukan mainan biasa. Goblok banget, apa sih hidup lu, mang. On joue avec des copains. Kembali ke Andreu dan komandan milik. Karena komandan milik yang telah mengetahui keaslian dari Andreu, ia pun memberikan dua tawaran. Tawaran pertama, tanpa banyak omong dan menikmati kopinya, lalu komandan milik akan mendeportasi Andreu kembali ke Rusia. Dan tawaran kedua, menceritakan semua kepada komandan milik dan jika Andreu menceritakan, komandan milik akan memberikan pekerjaan yang cocok untuk mantan militer Rusia. Di sisi lain, di sebuah rumah sakit, Jasna bertemu dengan seorang dokter, yang mana dokter itu merekomendasikan Jasna untuk ke divisi Dr. Strange, dokter handal dari Swiss. Akan tetapi Jasna bilang kalau dirinya mau resign karena ia sudah tak kuat melihat tangisan orang-orang. Namun di tengah obrolan ada pasien yang terluka sehingga dokter pun bilang kepada Jasna, On est là au bloc, j'apprends tout de suite. On est là pour sauver des vies. On ne pourra pas les sauver toutes. Scene pun berpindah di sebuah jembatan dan terlihat semua orang sedang berjoget.
Di tengah sedang party kecil-kecilan, Komandan Beck pergi menjemput Geria yang sedang berjoget. Setelah masuk, Komandan Beck bilang kalau misi mereka tanpa Kapten Andreu dan misi mereka akan dibantu oleh pasukan BTR. Dan apa itu BTR? Di sisi lain, penjaga perdamaian perbatasan Rusia, Bosnia, dan Herzegovina sedang melakukan latihan BTR, yang mana BTR itu adalah sebuah mini tank, tapi kendaraan ini sedikit lebih cepat dari tank. Setelah melihat hasil latihan, Kolonel Ladov dihubungi oleh Jenderal. Lalu Jenderal mengatakan bahwa keputusan terjun ke Slatina sudah dibulatkan, yang mana tugas dari Kolonel Ladov serta pasukan BTR-nya ditugaskan untuk mengambil alih bandara sebelum sekutu Inggris mereka bertindak, dan ini adalah misi rahasia yang tak boleh sampai bocor informasinya. D'occuper l'aéroport avant les Alliés et d'empêcher toute fuite d'informations vers l'OTAN. Scene pun berpindah di sebuah desa yang bisa dipastikan desa ini baru saja diserang oleh pemberontak yang brutal, sehingga para warga serta putra bangsa banyak yang mati. Karena komandan milik yang bingung, ia pun hanya bisa menerima bahwa warganya telah dibantai. Selanjutnya, scene bergeser di Bandara Slatina, Pristina, Yugoslavia, di mana bandara ini diduduki oleh terorisme dengan seragam layaknya militer. Mereka dipimpin oleh panglima militer yang bernama Smoke, yang konon katanya Smoke adalah orang paling biadab yang membantai warga serta menjual organ tubuh manusia. Lalu milik berencana untuk mengambil alih tempat itu. Namun Andrea bilang kalau tak semudah itu Ferguson, jika mau menang Anda harus memiliki bantuan dari luar. Admettons que j'y arrive. Pour une opération de cette ampleur, il nous faut de l'aide. Di sebuah bar, Les yang dulunya seorang militer handal, namun karena sebuah kesalahan kini dirinya menjadi pengangguran epik yang kerjanya hanya minum, cium, rokok, serta berkelahi di sebuah bar. Dan saat ingin memukul seorang, Komandan Beck datang lalu membawa Les untuk menceritakan rencana dia, yang mana Komandan Beck berencana mengumpulkan mereka semua untuk sebuah misi yang amat sangat rahasia, sehingga misi ini bisa mengembalikan kehormatan mereka semua. Setelah mendapatkan Slash, Komandan Beck pergi ke tempat pijat plus karena di sanalah Vera sang penembak jitu bekerja sebagai tukang pukul pria rese yang main kasar kepada wanita di tempat itu. Singkat saja, Vera menerima tawaran dari Beck, yaitu bergabung ke tim Beck untuk misi rahasia tersebut. Kemudian Beck pun pergi ke tempat Barry, di mana Jerry sang penjinak bom sedang menjinakkan sebuah rudal yang sedang berada di rumahnya. Di sini Beck menjelaskan misinya dan berminat mengumpulkan timnya terkecuali Andreu, dan singkat saja Barry pun tertarik dengan ajakan Komandan Beck. Sampai di sini biar saya jelasin dulu. Jadi Komandan Beck ini tuh punya tim yang dipimpin oleh Andreu. Karena tindakan Andreu yang melempar target mereka keluar dari helikopter, makanya mereka semua dihentikan dari militer, dan karena itulah Komandan Beck kecewa dengan Andreu sehingga ia tidak mengajak kapten mereka, yaitu Andreu. Di sisi lain, Fak terlihat sangat diam serta dendam pada pemberontak. Karena Fak seperti itu, Fadil menyuruh Fak untuk menceritakan semuanya asalkan jangan diam dan dipendam sendiri. Jika diperlukan, hina saja Fadil, pukul saja Fadil, asalkan Fang jangan mendendam semua rasa dendamnya. Di tengah obrolan, komandan milik serta Andreu datang untuk memberikan info bahwa 3 keluarga desa mereka meninggalkan desa mereka, yang mana itu akan membuat nyawa 3 keluarga itu dalam bahaya jika ditahan oleh Smoke sang pembantai tanpa ampun. Di sisi lain terlihat teroris yang sudah menghalangi jalan warga. Dan ketika Patua ingin menembak salah satu dari teroris, tiba-tiba bapak ini ditembak oleh salah satu penembak jitu teroris. Ketika sampai di lokasi, Andreu serta milik berada di ketinggian, sedangkan Fung dengan Fadil berada di jalan. Karena Fang sudah sangat emosi serta dendam pada teroris, ia pun turun dari mobilnya. Namun Fang memukul Fadil karena Fadil menghalanginya. Sebagai seorang mantan pasukan militer, Andreu memantau area sekitar dan ia melihat penembak jitu teroris yang sedang telah siap untuk menembak Fang. Dan dengan cepatnya Andreu pun bergegas cepat ke posisi sniper itu. Saat sang penembak jitu ingin mengeksekusi kepala Fang, tiba-tiba dan di sini terjadi aksi tembak-tembakan antara dua kubu, yang mana mereka berhasil memukul mundur para teroris. Kemudian salah satu dari teroris masih hidup, dan faktanya salah satu teroris ini mengenal mereka semua karena mereka dulunya satu daerah dan satu desa yang sama, hingga di mana para teroris ini dicuci otak oleh Smoke.
Saat ingin menembak, Fang berhasil ditenangkan oleh komandan milik karena keadilan sesungguhnya bukan dengan tindakan sendirian seperti itu, melainkan harus dibawa ke jalur hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena Andreu telah membantu komandan milik, akhirnya komandan milik memberikan Andreu sebuah paspor. Di sisi lain, semua pasukan mantan militer komandan Beck telah berkumpul. Lalu Beck bilang kalau dirinya yang memimpin operasi ini untuk mengembalikan kehormatan serta profesi mereka semua. Bien avec moi, vous serez récompensé. Mais le plus important, c'est que vous pourrez enfin rentrer chez vous. Scene pun berpindah di sebuah terminal. Saat akan naik busway, Andreu dengan Jasna saling. Pardon. C'est moi. Vous avez de sacrés réflexes. J'étais petit, on me mettait toujours au goal. Lalu diikuti dengan saling berkenalan. Dan Andreu mengatakan kalau namanya Reid karena jika orang tahu nama aslinya maka itu sangat amat berbahaya untuknya. Singkat saja, dalam perjalanan busway saat Andreu mau mengambil mobil yang terjatuh, tiba-tiba akhirnya mereka semua ditahan dan disuruh siapkan dokumen mereka semua, dikarenakan mereka telah memasuki wilayah Republik Kosovo dan jika ada bentuk perlawanan dari segi manapun maka Smoke akan membunuh mereka semua. Dan ini adalah Smoke, orang yang paling berbahaya serta biadab di dalam film ini. Karena penjelasan Andreu menurut Smoke kurang afdol, dirinya langsung menyuruh anak buahnya untuk melumpuhkan Andreu. Des papiers. Selain Andreu, wanita tua ini juga dipukul hingga ia pun pingsan. Non, ne faites pas ça. C'est à moi que tu parles, le pop? Melihat istrinya dipukul, sang suami pun kaget hingga hal itu diketahui oleh tangan kanan Smoke. Yang mana pria ini langsung membuka koper milik Pak Pendeta. Dan di sini Pak Pendeta ini sudah memohon, namun dengan sadisnya Smoke langsung menembaknya tepat di kepalanya. Mendengar suara tembakan serta teriakan para korban membuat Andreu sadar dari pingsannya. Lalu dengan gelar mantan seorang militer, Andreu pun beraksi. Dis-leur de lâcher leur arme si tu veux pas les rejoindre ton Allah. Remontez dans le bus. Je te retrouverai, Iris. Setelah itu mereka semua yang sudah berada di bus dengan cepat mereka pun pergi dari tempat itu.